Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat, dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu, yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Delhi, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Istana Maimun bisa dibilang merupakan tempat wisata terpopuler di dalam area kota Medan. Merupakan istana Kesultanan Delhi dan menjadi ikon kota Medan, istana ini didesain oleh arsitek dari tentara kerajaan Belanda untuk Sultan Delhi. Arsitekturnya inilah yang membuat istana ini unik dan begitu populer. Desain interiornya memadukan unsur-unsur Melayu, Islam, Spanyol, India, Belanda, dan bahkan Italia. Sekarang, Istana Maimun telah berubah menjadi sebuah museum dan salah satu tempat wisata di Medan yang populer. Museum Chong Avie Menshahen adalah sebuah mensyah di kota Medan yang dibangun oleh Chong Avie, seorang pedagang sukses di kota Medan pada akhir abad 19 hingga awal abad 20 dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di kota ini. Menshahen ini sekarang telah disulap menjadi sebuah museum, dan kamu pun bisa datang dan mengagumi bangunannya yang bergaya Art Deco dengan kombinasi pengaruh budaya Cina dan Eropa. Masjid Raya Al-Masyun Masjid Raya Medan atau adalah sebuah masjid besar di kota Medan. Masjid ini dibangun di masa Kesultanan Delhi, dengan gaya arsitektur perpaduan Maroko, Spanyol, dan Melayu. Bentuknya pun unik seperti segi delapan, membentuk bagian dalam yang berbeda dibandingkan masjid lain pada umumnya. Kabarnya, luas Masjid Raya Medan ini mencapai 5.000 meter persegi dan mampu menampung hingga 2.000 jamaah. Maha Vihara Maitreya Cemara Asri atau yang lebih sering disebut Vihara Cemara Asri, adalah salah satu vihara terbesar di Indonesia. Dibangun pada 1991 dan diresmikan pada 2008, vihara ini memang benar-benar luas, dibangun di lahan seluas 4,5 hektare dan mampu menampung hingga 6.000 orang di 3 balai berbeda. Vihara Cemara Asri juga jadi salah satu daya tarik wisata di sekitar Medan karena ornamen khas Tiongkoknya yang memberikan pemandangan unik. Selain itu, di sini juga ada Taman Avalokitesvara, taman bermain anak, dan toko souvenir. Kerennya lagi, vihara ini terletak di sebelah danau kecil yang asri dengan banyak pepohonan di sekitarnya. Kamu bahkan bisa melihat burung-burung bangau di danau tersebut saat berkunjung ke Cemara Asri. Lehu Garden, awalnya merupakan taman pribadi di halaman rumah, yang kemudian disulap menjadi sebuah tempat wisata taman yang ditata baik. Pengembangannya sangat serius, sampai bahkan dibuat danau buatan di sini. Hal ini bikin Lehu Garden makin terasa asri dan menyenangkan buat dikunjungi. Udaranya pun sejuk karena cukup jauh dari pusat kota Medan, hampir 1 jam dengan mobil ke arah selatan kota. Karena bentuknya yang cantik, tempat wisata di Medan yang satu ini juga sering jadi area foto prewedding. Rahmat Zoo and Park adalah sebuah kebun binatang di Perbaungan, Serdang Bedagai, yang dibangun oleh pengusaha pariwisata sekaligus aktivis lingkungan Dr. Haji Rahmat Shah. Meski cukup jauh dari kota Medan, sekitar 1,5 jam dengan mobil, namun kebun binatang ini cukup terkenal di antara masyarakat Medan maupun wisatawan. Kebun binatang ini memang didesain dengan sangat cantik dan asri. Di atas lahan seluas 20 hektar,
Rahmat Zoo dan Park pun menjadi tempat edukasi tentang berbagai flora dan fauna endemik, sekaligus area konservasi juga. Didesain dengan cantik, kebun binatang ini sangat menyenangkan buat dikunjungi, benar-benar terasa berbeda dibanding kebun binatang pada umumnya. Danau Toba adalah alasan utama untuk liburan ke Medan. Terletak sekitar 150 km di selatan kota Medan, berbagai area wisata di sekitar danau ini bisa dicapai dengan berkendara minimal 4 jam dari Medan. Cukup jauh, dan akan lebih baik jika menginap di berbagai hotel yang ada di sekitar Toba jika ingin ke sana. Kamu bisa berkeliling beberapa spot bagus di Danau Toba dan Pulau Samosir, dan bahkan mengunjungi desa adat yang ada di sana. Air terjun Sipiso-Piso adalah air terjun di Desa Tongging, Kabupaten Karo. Letaknya tidak jauh dari salah satu dari sekian banyak view point ke Danau Toba yang tersebar di sisi danau terluas di Indonesia tersebut. Sipiso-Piso pun jadi salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan saat berlibur ke Danau Toba. Soalnya, dengan ketinggian mencapai 120 meter dan debit air yang deras, air terjun Sipiso-Piso punya pemandangan yang luar biasa keren, bahkan dari kejauhan. Airnya terjun dengan bentuk vertikal sempurna dari atas ke bawah, memberikan pemandangan alam yang sangat indah. Bukit Holbung Samosir. Kalau kamu berhasil mendaki hingga titik terbaik di Bukit Holbung, kamu dipastikan bisa melihat dua pemandangan yang sama indahnya. Di satu sudut, kamu akan bisa melihat Danau Toba dari ketinggian, sementara saat beralih ke sudut pandang yang lain, kamu akan melihat barisan perbukitan yang tersusun indah seolah dibuat oleh seniman andal. Oke, mungkin teman Ragam punya rekomendasi tempat-tempat yang unik untuk dikunjungi. Silakan teman Ragam isi kolom komentar, dan bila video ini memberi inspirasi yang positif silakan teman Ragam subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video yang unik berikutnya.